kasih tahu kalian. Salah ini. Masa di sana kita di sana? Pakai otak. Ada di mahasiswa. Saya ini bekas mahasiswa. Bukan demo. Di realitas, kita sering menjumpai keberagaman orang dalam bergerak dan menanggapi persoalan. Satu sisi ada orang-orang memahami persoalan namun tidak bergerak. Dan di sisi yang lain ada yang bergerak namun tidak memahami persoalan. Dan di sisi yang lain ada yang memahami persoalan dan bergerak. Dari sini dapat kita lihat siapa yang bergerak tanpa memahami persoalan dan siapa yang memahami persoalan tapi tidak bergerak dan siapa yang memahami persoalan dan bergerak. Ali Shariati seorang tokoh sosiolog Islam dan dikenal sebagai salah satu arsitektur revolusi Iran mendudukan pertanyaan ini pada kerangka ideologi dan intelektual. Ideologi menurut Ali Shariati pertama memiliki kerangka kritis. Maksudnya bahwa kaum ideolog harus mampu mengamati kenyataan-kenyataan yang ada di realitas. Sehingga kalau tidak kritis terhadap realitas, itu bukan kaum ideolog. Sebab dalam ideologi ada konsep idea dan logos sebagai dasar nalar kritis. Setelah kritis, kaum ideolog juga harus independen. Maksudnya adalah kaum ideologi itu harus mampu mandiri atau tidak bergantung sebagai dasar untuk bergerak. Jika sudah independen, maka masuk pada tahap evaluasi. Maksudnya adalah mengevaluasi terhadap kenyataan sosial yang disadari. Setelah ada nalar kritis, independen, dan evaluasi, maka di titik ini kaum ideolog melakukan gerakan yang disebut dengan gerakan progresivitas. Gerakan yang dimaksud di sini adalah gerakan yang sistematis yang didasari oleh kritis, independen, dan evaluatif. Sehingga konsekuensi gerakan yang dibangun kontinu dan dapat menyelesaikan persoalan. Kembali pada fenomena realitas, bahwa ada yang bergerak tapi tidak memahami persoalan. Maka orang-orang seperti ini tidak kritis karena tidak berangkat dari kenyataan realitas dan evaluasi. Misalnya, mahasiswa baru yang diajak turun demonstrasi oleh seniornya tanpa terlibat dalam kajian isu demonstrasi, dan demonstrasi yang dilakukan dilandasi oleh gerakan emosional. Lebih daripada itu, ada yang memahami persoalan namun tidak independen, dalam artian masih bergantung pada orang lain. Maka gerakan orang seperti ini panas-panas tayayam, sebab mendemo dengan semangat namun pada saat dikasih uang langsung diam. Sehingga konsekuensi bergerak tanpa nalar kritis, tidak independen dan tidak evaluatif adalah gerakan yang tidak progresif atau hanya menambah persoalan. Sebagaimana dapat kita lihat demonstrasi tapi tutup jalan, hal ini membuat persoalan baru, yaitu masyarakat menjadi terhambat dalam berkendara sehingga menciptakan reaksi emosional dari masyarakat. Dan demonstrasi seperti ini selalu terulang. Lebih dari itu, ada juga realitas lain yang kita jumpai berkaitan dengan sekedar memahami persoalan namun tidak bergerak. Ali Shariati menyebut mereka ini dengan kaum intelektual. Kerangka intelektual yang diangkat oleh Ali Shariati bahwa kaum intelektual itu hanya memiliki pemahaman yang universal dan menemukan relasi fenomena-fenomena atau hanya menangkap persoalan-persoalan umum. Sehingga kaum intelektual itu adalah hanya sekedar pengamat karena sebatas memahami saja. Contoh kaum intelektual yang dimaksud oleh Ali Shariati adalah betapa banyaknya organisasi yang melakukan kaderisasi, namun di realitas begitu-begitu saja. Demo yang begitu-begitu saja, dan belum lagi sarjana yang lulus begitu banyaknya, namun di realitas begitu-begitu saja. Maka kata Ali Shariati, orang yang seperti ini adalah intelektual candu atau intelektual yang bias ideologi, yang bukan menyelesaikan persoalan namun hanya menambah persoalan. Dari realitas yang ada, kita menarik dua pandangan, bahwa gerak tanpa nalar kritis pasti gerak-gerak saja, atau gerak yang tidak memahami persoalan. Dan intelektual tanpa ideologi pasti hanya sekedar memahami persoalan namun tidak bergerak. Mestinya yang realisme adalah mengamati sekaligus bergerak, bukan hanya sekedar mengamati.
maka di sini kita menemukan persoalan bagaimana membentuk intelektual yang berideologi. Nantikan jawabannya di video selanjutnya.